Yang mengawal putusan MK jelang pendaftaran pilkada menjadi agenda aksi unjuk rasa ratusan massa yang memadati depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta pada Jumat petang. Massa mendesak KPU mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Sekitar 300 massa memadati halaman depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat Jumat petang. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Massa juga mendesak pihak DPR untuk tidak mengubah dan mematuhi keputusan MK nomor 60. Terkait soal revisi Undang-Undang Pilkada, yang dimana kita memandang dari Komite Politik Nasional dan juga dari kawan-kawan mahasiswa dan dari kawan-kawan buruh muda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dia harus ditegakkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditindaklanjuti melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU itu sendiri. Kami mendesak bahwa putusan MK harus ditegakkan. Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi besar-besaran di pintu depan dan belakang gedung DPR RI Senayan Kamis kemarin. Aksi ini juga sebagai upaya mengawal keputusan MK hingga pendaftaran Pilkada 2024 tanggal 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Syahreja Jansky, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mengawal putusan MK di depan kantor KPU Jakarta berlangsung hingga Jumat malam. Aparat kepolisian terpaksa memukul mundur ratusan massa di gedung KPU guna membubarkan kerumunan massa. Ya pemirsa, pasca pembatalan revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI pada hari kemarin, ini aksi unjuk rasa kembali terjadi dan kembali dilakukan di depan gedung KPU Republik Indonesia. Dan pemirsa, ratusan massa aksi ini tadi sudah mulai memenuhi gedung KPU RI pada sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan saat ini pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat terlihat para massa aksi ini sedang dipukul mundur oleh ratusan kepolisian yang saat ini sedang bertugas di depan gedung KPU Republik Indonesia. Dan pemirsa, jika kita melihat pengamanan dari pagi hingga malam ini semakin diperketat, di mana kepolisian mengerahkan hampir 1.300 personil gabungan untuk melakukan penjagaan di sekitar gedung KPU Republik Indonesia. Pemirsa, jika kita melihat memang semakin lama masa aksi tadi ini semakin panas begitu, yang mana kami sempat melihat mereka sempat membakar ban dan juga sempat melakukan pelemparan sejumlah barang terhadap para polisi-polisi yang sedang bertugas ini, sehingga kepolisian ini juga saat ini sedang melakukan bersiap begitu dengan peralatan mereka untuk melakukan keamanan di depan barikade beton. Secara keseluruhan pemirsa, masa aksi ini mendesak semua lembaga pemerintahan terkait untuk utamanya DPR Republik Indonesia untuk mengesahkan revisi UU Pilkada yang menabrak judicial review atau hak uji materi yang konstitusional, di mana mereka ini mendesak agar DPR Republik Indonesia menghentikan setiap manuver politiknya untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang menabrak judicial review atau hak uji materi yang konstitusional. Dan sebelumnya pemirsa, pada pukul 1 siang memang di depan gedung KPU RI ini ada perwakilan budayawan dari Poros Jakarta yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan berdoa bersama. Dan pemirsa, bisa dilihat bahwa saat ini ratusan kepolisian ini sedang melakukan pengamanan yang lebih ketat begitu, dan saat ini sedang memukul mundur para massa aksi yang saat ini masih berada di sekitaran gedung KPU Republik Indonesia. Dari Jakarta, Gisalia Nurrahma, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain di KPU, demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI juga dibubarkan aparat kepolisian. Jumlah demonstran mengawal putusan MK soal pilkada kali ini cenderung lebih sedikit dibanding aksi unjuk rasa sehari sebelumnya. Ya pemirsa, pasca demonstrasi yang dilakukan pada 22 Agustus atau lebih tepatnya pada hari kemarin, situasi di sekitar gedung DPR RI
Jakarta ini masih penuh di bagian pagarnya dengan tulisan-tulisan dan juga banner yang masih bertuliskan mengawal putusan MK. Dan untuk hari ini sendiri, tadi demo ini sempat terjadi pada pukul 3 sore, di mana para pendemo ini didominasi oleh mahasiswa. Namun demo pada hari ini tidak sebesar kemarin, di mana mereka pun akhirnya berhasil ditertibkan atau dipukul mundur oleh tim TNI dan juga BRIMOB yang sudah berjaga dari siang tadi di sekitar gedung DPR RI, di mana pada pukul 6 tadi para pendemo ini sudah akhirnya kembali untuk tidak melakukan demo lagi di sekitaran gedung DPR RI. Dan sebetulnya pemirsa, pasca demo ini masih banyak sampah-sampah juga yang berserakan di sekitar gedung DPR RI. Jadi ada sedikit saran juga dari kami untuk para pendemo mungkin yang ingin melakukan demo dimanapun demonya berada lokasinya, untuk selalu taati peraturan agar tidak memberikan sampah-sampah atau menyisakan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi demo. Dan juga sebetulnya hal apa yang menyebabkan terjadinya demo besar-besaran pada 22 Agustus kemarin, dan sampai hari ini mungkin masih ada demo-demo susulan sampai dengan tanggal 27 Agustus nanti, di mana ini dikarenakan peringatan darurat bagi bangsa Indonesia, yakni mungkin Anda bisa melihat informasi ini di media sosial dengan berlambang Garuda Indonesia yang berwarna biru, di mana dikatakan bahwa DPR ini sempat melakukan penjagalan putusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 60 dan 70 yang mengakibatkan terjadinya demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Namun untuk sampai saat ini di sekitar gedung DPR RI ini tidak terjadi demo yang besar seperti pada 22 Agustus lalu. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan Ilham Zarkasih, iNews melaporkan.